Puji Tuhan, selamat pagi semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi di PD Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah pagi hari ini, saya ajak kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita pada saat mendengarkan firman Allah. Roh Kudus menolong kita dapat mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita semua. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, pertolongan, penyertaan yang nyata dalam hidup kami semua. Dari hari ke hari sampai pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mau dengar firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah Tuhan sendiri. Dan kebenaran dari Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Urapi kami semua Bapa, dan kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih dalam suratan Filipi. Pasalnya yang ke-1 atau Filipi 1. Kemudian kita akan membaca ayat 25 dan 26. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, Paulus masih berada di dalam penjara, tetapi dia tetap memiliki kerinduan yang sangat besar untuk kembali bersama berkumpul dengan jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di kota Filipi. Tentu dia punya harapan agar supaya kehadirannya dalam jemaat Filipi akan lebih berdampak. Tentu sebagai jemaat juga memiliki kerinduan untuk bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang pernah melahirkan mereka dalam Tuhan, yang pernah membimbing, menuntun mereka dalam kebenaran, yang mengajar mereka dalam kebenaran, yang mendoakan mereka ketika mereka sakit, yang memberikan nasihat kepada mereka ketika mereka dalam kesulitan. Banyak hal yang seringkali menjadi kenangan yang sangat indah dan manis ketika kita bersama dengan orang yang saya boleh katakan punya peran dalam kehidupan, terutama secara rohani. Tentu saudara-saudara jemaat juga sangat rindu akan kenangan-kenangan itu. Ingin mengulang kembali. Dari sisi Paulus pun sama. Kerinduannya. Namun Paulus punya kerinduan agar supaya kehadirannya di tengah-tengah jemaat Filipi itu akan lebih bertambah, memberikan nilai tambah yang positif dari sisi rohani. Nah, kita lihat sedikit apa yang dikatakan ya. Saya coba menguraikan Filipi pasal 1 ayat 25. Dan dalam keyakinan ini Paulus ya tahu bahwa aku akan tetap tinggal dan bersama-sama dengan kamu sekalian demi kemajuan dan sukacita imanmu. Paulus tahu bahwa hidupnya bermakna, hidupnya berdampak. Ya. Paulus tahu hidupnya berdampak.
Paulus tahu bahwa hidupnya dibutuhkan. Dalam keyakinan Paulus, dia ingin kembali bersama dengan jemaat agar supaya jemaat mereka boleh mengalami kemajuan dan memiliki sukacita, ya. Ayat ini menekankan keyakinan Paulus bahwa tinggal di antara jemaat Filipi akan membawa keuntungan bagi mereka. Ya, saudara, kalau seorang hamba Tuhan yang memiliki dedikasi, memiliki sikap dan sifat seorang hamba Tuhan, tentu itu kehadirannya itu sangat-sangat berdampak. Seorang hamba Tuhan yang memiliki integritas tinggi, pasti hidupnya akan berdampak. Ada pengaruh dalam pertumbuhan rohani jemaat. Yang kedua, kemajuan iman daripada jemaat Filipi. Ini mengacu pada pertumbuhan rohani dan pemahaman yang lebih dalam tentang Injil. Ya, tentu Paulus ingin membawa jemaat Filipi ke dimensi rohani yang lebih dalam lagi, pemahaman lebih dalam lagi, ya, iman yang lebih kuat lagi tentang Injil, tentang Kristus, tentang Tuhan, tentang kerajaan sorga. Ya. Yang berikutnya, sukacita iman menunjukkan kebahagiaan dan kepuasan yang dialami oleh orang percaya karena hubungan mereka dengan Kristus. Ini cita-cita, ini doa, harapan dari Paulus ketika dia kembali bisa bersama dengan jemaat Filipi. Dia menganggap bahwa kebahagiaan dan kepuasan yang dialami oleh orang percaya karena hubungan mereka dengan Kristus, ini yang ingin dipupuk terus oleh Paulus di tengah-tengah jemaat Filipi, agar supaya jemaat Filipi mereka memiliki hubungan yang lebih dekat, lebih akrab, lebih intim dengan Kristus. Nah, kalau ayat 25 dikatakan supaya kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Haleluya. Ayat ini menjelaskan bahwa kehadiran Paulus di tengah mereka akan memperkuat sukacita dan kebanggaan mereka dalam Kristus. Sukacita. Memang saudara-saudara, kehadiran seorang yang kita anggap sebagai tokoh, sebagai figur kita, sosok yang kita hormati, sosok yang kita hargai, ketika berpisah itu akan menimbulkan kesedihan yang mendalam, akan menimbulkan perasaan kehilangan yang mendalam. Tetapi ketika kembali juga pasti akan berdampak, akan membangkitkan kembali gairah, semangat, sukacita, bergembira. Saudara, sadar atau tidak sadar, ya, bahwa memang kehadiran seorang yang menjadi panutan, seorang yang pernah membawa kita pada satu kehidupan yang lebih baik, itu sangat-sangat mempengaruhi jiwa kita. Ada sukacita. Sukacita itu, saudara-saudara, adalah salah satu obat yang manjur. Ya, ada banyak orang menderita sakit ketika dia kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan. Orang itu akan menjadi lemah, fisik pun akan
terpengaruh. Sakit penyakit akan mudah datang. Ya, bahkan bisa putus asa, tetapi kegembiraan dan sukacita itu akan memberikan pengharapan, kekuatan, obat yang manjur. Inilah yang diharapkan oleh Paulus. Dan berikutnya, agar supaya jemaat Filipi memiliki kemegahan atau kemuliaan. Di sini merujuk pada kebahagiaan dan kebanggaan yang dirasakan oleh orang percaya karena menjadi bagian dari tubuh Kristus. Jadi bukan kebanggaan lagi tentang duniawi, bukan kemuliaan lagi tentang hal-hal materi, tetapi kebahagiaan dan kebanggaan yang dirasakan oleh orang percaya karena menjadi milik Kristus, karena telah menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita tidak bermegah lagi dengan keadaan jasmani, kita tidak bermegah lagi dengan keadaan yang bersifat materi, kita tidak bermegah lagi dengan hal-hal yang bersifat sekulerisme. Tetapi karena kita telah menjadi bagian dari tubuh Kristus, Paulus menganggap kembali kepada mereka setelah kemungkinan kematian di penjara akan menjadi bukti nyata kasih dan anugerah Kristus. Ya. Kembali di tengah-tengah jemaat setelah kemungkinan kematian di penjara akan menjadi bukti nyata kasih dan anugerah Kristus. Saudara, ketika kita mendengar seorang orang yang kita kasih dipenjarakan, muncul bermacam-macam pikiran, berasumsi dan menduga-duga, ya. Kekhawatiran muncul. Nah, tentu Paulus berharap ketika dia kembali bersama-sama itu akan menghilangkan semua dugaan-dugaan itu. Jadi dalam Filipi pasalnya yang ke-1 ayat 25 dan 26 ini menunjukkan bagaimana Paulus melihat hubungannya dengan jemaat Filipi sebagai sesuatu yang saling membangun, saling membutuhkan, ya, memajukan pertumbuhan rohani mereka. Ia percaya bahwa kehadirannya di antara mereka akan memberikan dampak positif pada iman dan sukacita mereka. Haleluya. Saudara, tentunya hal ini terjadi atau bukan hanya harapan dan doa daripada Paulus, tetapi kiranya itu juga terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Hubungan mesra, hubungan erat, akrab, karib, saling membutuhkan antara hamba Tuhan dengan jemaat itu seyogianya ditumbuh kembangkan, diperkuat, agar supaya kita bertumbuh bersama, kita mengalami kemuliaan bersama, kita diberkati bersama dalam segala aspek. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami betapa kami sangat membutuhkan. Itu hubungan yang sangat erat, saling pengertian, saling membangun antara jemaat, umat Tuhan dengan para hamba-hamba Tuhan, para penatua-penatua, para pelayan-pelayan. Biar ini boleh terjadi dalam kehidupan kami di hari-hari ini, Bapa. Sukacita sorgawi selalu melimpah atas kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami melangkah di hari yang baru ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.